Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan dan biarlah hati kita tetap terus selalu limpah dengan syukur. Karena kita sungguh memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah apapun hari-hari ini yang terjadi kita percaya semua yang terbaik, amin. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan, kita memulai doa malam streaming pada saat ini. Sama-sama kita mesatukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur akan segala kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dari tempat kami masing-masing kami mau satukan hati kami, ya Abah, ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Dan di sepanjang umur hidup ini Tuhan, kami hanya mau perlukan Engkau, kami hanya mau mengandalkan Engkau, dan kami hanya mau tetap terus tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, layakan setiap hati kami untuk datang memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan di sepanjang umur hidupku. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan, berkuasa selamanya. Kami hanya mau menyembah-Mu. Kami hanya mau tinggikan nama Yesus. Engkau yang perkasa, Engkau yang berkuasa. Hiarala barala barala masih hiarala barala mo. Hiarala basi hiarala barala batakan hiarala basi hiarala barala masih. Segala pujian dan syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus.
sikiara la bara la mase. Sikiara la bara la bara la bara la bas sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kurala bara la bata kana ya la mas sikiara la bara la bara la bara la. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu jamahan tangan-Mu atas kami. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan, kami boleh mendapat sukacita. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami boleh memperoleh pemulihan. Kami boleh memperoleh kesembuhan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hati kami hanya mau tetap terus bersyukur. Hati kami hanya mau tetap terus mengucap syukur akan segala apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Dan kami hanya mau sungguh perlu Engkau ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau. Dari tempat kami masing-masing kami mau mengangkat tangan kami dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Kami mau sembah Engkau, kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian mazmur kami ya Tuhan. Mari kekasih Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Yesus. Katakan terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu, hanya Engkau yang berkuasa. Hanya Engkau yang terhebat, Engkau Bapa kami yang baik. Kiaralabasi kiaralabaralabata kana yaralabasi kiaralabaralabaralabasi kiaralabara. Kiaralabaralamase. Kiaralabaralabasi kiaralamore. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Karya-Mu besar, terpujilah nama-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Kami percaya janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat,
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab Engkau yang terbesar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini, hingga kami boleh mengikuti doa malam. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, maka biarlah Engkau boleh menjamah setiap hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, tanah yang subur, sehingga setiap firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Urapi setiap pendengaran kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan tepat, dengan benar setiap firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, supaya biarlah setiap apa yang keluar, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, bukan karena kekuatan dan kemampuan hamba-Mu, akan tetapi biarlah setiap firman yang tertabur berasal daripada-Mu, dan Engkau sendiri Allah yang berbicara kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan dengan firman-Mu, iman kami boleh semakin diteguhkan. Kehidupan kami boleh semakin bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh mengikuti ibadah doa malam bersama-sama. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, hingga malam hari ini saya boleh ada di tempat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, judul firman Tuhan malam hari ini adalah berjalan semakin tinggi bersama Yesus. Mari kita periksa Alkitab kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau pagi hari kita membuka jendela, kita membuka pintu dan kita keluar rumah, maka apa yang kita lihat, terang yang ada itu tidaklah seperti terang yang kita saksikan ketika jam 1 atau jam 12 siang. Mengapa? Karena matahari masih belum sepenuhnya nampak. Akan tetapi dengan berjalannya waktu dan jam demi jam, maka cahaya itu, sinar matahari itu akan semakin terang dan semakin terang. Demikianan juga anak-anak Tuhan di dalam Amsal 4 yang ayat yang ke-18 di sana dikatakan bahwa orang benar itu terangnya bercahaya seperti fajar dan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di masa seperti sekarang ini, kemana kita akan lari mencari perlindungan?
di saat-saat seperti sekarang ini, di mana kita akan mencari pertolongan. Hari-hari ini penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Mengapa? Karena semuanya ini telah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan Alkitab mencatat semuanya itu. Bagi orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu belajar tentang firman Tuhan, yang selalu menyelidiki firman Tuhan, keadaan pada saat sekarang ini tidaklah mengejutkan lagi. Saat ini penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Saat ini penampian sedang terjadi. Pemisahan antara gandum dan jerami sedang dilakukan. Banyak orang merasa pada saat ini, pada situasi pandemi ini, mereka mengalami keterpurukan. Banyak di luar sana orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka di PHK, usaha mereka mengalami kebangkrutan hingga harus tutup. Toko-toko mereka juga harus ditutup oleh karena masa pandemi ini. Dan 1,5 tahun kira-kira pandemi ini berlangsung. Kita menyaksikan saat ini keadaannya semakin memburuk. Namun berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang mendengar kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang justru mereka mengatakan di masa pandemi ini berkat Tuhan seperti tercurah begitu limpah. Di saat pandemi ini justru anak-anak Tuhan mengalami kelimpahan di dalam hal berkat ataupun kesehatan. Tuhan memberikan ide-ide baru bagi mereka sehingga mereka tidak terpuruk. Tapi justru mereka berjalan semakin tinggi, semakin indah, semakin baik bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak beruntung. Akan tetapi banyak orang-orang yang gagal oleh karena mereka tidak memiliki karakter yang baik. Mereka tidak memiliki perilaku yang baik. Seberapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang mengerti akan hal ini? Seringkali kita memenuhi hati kita dengan rasa iri, rasa dengki, ketika kita melihat kesuksesan anak-anak Tuhan yang mungkin mereka tidak terlibat di dalam pelayanan, yang mungkin mereka memiliki satu kerohanian yang biasa-biasa saja, akan tetapi Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Seringkali kita merasa iri melihat mereka semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hal yang perlu dipertanyakan, apakah kita memiliki karakter seperti mereka yang diberkati Tuhan? Apakah kita memiliki perilaku seperti mereka yang diberkati Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, agar kita memiliki karakter seperti Kristus, memiliki perilaku yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memiliki damai sejahtera, memiliki shalom di dalam hidupmu. Kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Alkitab mengajarkan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Kecenderungan manusia saat ini, atau pada kebanyakan kecenderungan manusia adalah menghakimi. Ketika mereka melihat suatu kejadian, suatu keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan, mereka mulai menghakimi. Mungkin mereka melihat seorang asyir yang di luar sana pernah menipu. Dia akan katakan, loh itu kan penipu, kenapa dia bisa menjadi asyir? Itu pezina, itu orang yang tidak benar, yang tidak baik. Kenapa kok bisa menjadi WL? Kenapa kok bisa menyampaikan firman Tuhan? Kenapa? Kenapa? Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pikiran-pikiran negatif akan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pikiran-pikiran yang negatif akan menghalangi shalom itu hadir di dalam hidupmu. Di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu. Namun jikalau pikiran-pikiran negatif itu lebih berkuasa daripada firman Tuhan, maka Allah tidak akan pernah bisa bekerja di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka sesungguhnya kita sedang membangun tembok yang menghambat karya Tuhan di dalam hidup kita. Saat pikiran negatif itu ada di dalam pikiran kita, maka sesungguhnya damai dan sukacita Allah itu tidak akan pernah bisa memenuhi hati kita. Maka biarlah pada malam hari ini Bapak Ibu boleh membuka hati, membuang segala pikiran negatif supaya damai sukacita Allah, shalom itu ada dalam hati kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya kita agar kita bisa memiliki damai sejahtera, agar kita memiliki shalom itu dalam hati kita? Yang pertama, ubah penilaian Bapak Ibu. Ubahlah penilaian kita terhadap seseorang. Di saat engkau, di saat kita, di saat Bapak Ibu semuanya melihat orang yang kehidupannya tidak benar, tetapi di dalam gereja mereka bisa melayani Tuhan, maka ubahlah penilaianmu. Katakan, Tuhan, kalau engkau bisa membuat orang penipu ini menjadi aser, pezina ini menjadi WL, menjadi penyampai firman Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan, maka ubahlah hidupku, ubahlah aku seperti mereka, agar aku boleh menjadi pelayan-pelayanmu, orang-orang yang ambil bagian di dalam pekerjaanmu. Hati yang penuh shalom akan mampu mendengarkan suara Roh Kudus lebih lagi. Hati yang penuh shalom akan membuat kita melihat begitu banyak karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, lepaskan pengampunan. Kita buka di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 hingga ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hari
ada 24 jam. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita, setiap orang yang membenci kita 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, Allah ingin agar kita mengampuni setiap orang dengan tiada batas. Sepanjang hari-hari yang kita lalui, Tuhan ingin hati kita selalu mengeluarkan pengampunan. Pengampunan dan pengampunan yang tiada batas. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab juga mencatat di dalam Roma 12 ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Saya ulangi ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mengapa Tuhan ingin kita selalu mengampuni? Karena pada saat kita mengampuni, sesungguhnya kita sedang menumpuk bara. Kita sedang meletakkan bara di atas kepala orang-orang yang menyakiti kita. Semakin kita mengampuni, maka bara itu akan semakin banyak dan semakin besar. Saya percaya kita semuanya tahu bagaimana bara itu. Seandainya kita menyentuh atau memegang, maka tangan kita akan terbakar. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya bara itu ada di atas kepala, apa yang dirasakan? Dan bila bara itu semakin besar, semakin banyak dan semakin besar, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mendengar satu kesaksian ataupun satu cerita yang mengatakan bahwa ketika ia disakiti oleh seseorang, maka ia melepaskan pengampunan. Dan dia mengampuni dan dia berbuat baik. Dan selang beberapa saat, beberapa waktu kemudian, ada berita yang mengabarkan bahwa orang yang menyakitinya telah dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di saat kita mengampuni, kita meletakkan bara di atas kepalanya. Dan bara itu akan semakin besar dan semakin besar. Maka hanya ada dua kemungkinan di saat orang itu menerima bara yang dari Tuhan. Yang pertama, orang itu akan bertobat. Dan kemungkinan yang kedua adalah game over. Orang itu akan dipanggil oleh Tuhan. Supaya kita bisa berjalan lebih tinggi bersama Tuhan. Saya sudah menyampaikan hal yang pertama, yaitu kita harus memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, dalam hati kita. Dengan cara kita mengubah penilaian kita terhadap seseorang dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Dan poin yang kedua, supaya kita dapat berjalan semakin tinggi bersama Tuhan, adalah memiliki iman. Kita buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini mungkin tidak asing lagi buat kita semuanya. Semua orang Kristen tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman adalah dasar dari segalanya, dari semuanya. Kita harus memiliki iman, bukan sekedar iman dan bukan iman-imanan. Tetapi kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh bergantung, melekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang melekat kepada Tuhan Yesus? Kita buka Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sangat jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa iman itu akan timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jikalau Bapak, Ibu mengikuti ibadah, mendengarkan firman, ataupun membaca firman di rumah, baiklah kita boleh berdoa dulu. Kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memberikan rema kepada kita ketika kita mendengarkan firman. Karena dengan mendengarkan firman, maka iman itu akan timbul dari hidup kita, dalam hati kita. Demikian juga ketika kita membaca firman Tuhan di rumah, bacalah dengan bersuara, supaya telinga kita mendengarkan firman itu. Dan setiap kali kita mendengar firman, baik dalam ibadah, baik dalam streaming ataupun lewat YouTube, baik kita membaca firman langsung dari Alkitab dengan bersuara, setiap kali telinga kita mendengarkan firman, maka iman itu akan timbul. Iman itu akan timbul dan semakin besar dan semakin bertumbuh. Dan bila kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, maka kita akan menangkap satu rema yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita ketika kita mendengarkan firman. Nah, kemudian yang kedua adalah berjalanlah bersama Tuhan. Agar iman kita tumbuh dengan baik, agar iman kita bertumbuh dengan luar biasa, maka kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa berjalan dengan Tuhan? Gampang Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan adalah kita melakukan rema tadi. Kalau kita telah berdoa, Tuhan memberikan rema dalam hati kita, dalam hidup kita, maka berjalanlah di dalam rema. Satu misal, hari ini Tuhan memberi rema kepada kita untuk mengucap syukurlah senantiasa. Maka sepanjang hari ini, hendaklah Bapak Ibu Saudara memenuhi hati, memenuhi pikiran, memenuhi hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, biarlah ucapan syukur itu keluar dan terus bersyukur dan terus bersyukur. Dan sampai kapan kita harus melakukan rema ini? Sampai Tuhan memberikan rema selanjutnya. Ketika Tuhan memandang kita sudah mampu berjalan bersama Tuhan dalam satu rema tertentu, maka Roh Kudus akan memberikan rema selanjutnya. Dan ketika kita senantiasa berjalan di dalam rema, kita taat berjalan bersama Tuhan di dalam rema, maka Tuhan akan berkarya lebih lagi atas hidup kita.
Tuhan akan membawa hidup kita semakin naik, naik dan naik. Tangga demi tangga akan kita lewati. Dan bahkan kita akan meroket bersama-sama dengan Tuhan. 2 jalan untuk kita bisa berjalan semakin tinggi dengan Tuhan. Sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita memiliki damai sejahtera dengan cara mengubah penilaian kita terhadap seseorang dan melepaskan pengampunan. Yang kedua, memiliki iman. Yang ketiga adalah memiliki kebenaran. Kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di saat kita berjalan di dalam kebenaran, di saat kita memiliki iman, kita berjalan bersama Tuhan, dan Alkitab mengatakan kita telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, apa kebenaran itu? Kita periksa di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Maka izinkanlah kebenaran itu bekerja di dalam hidup kita. Di saat kebenaran itu ada di dalam hidup kita, maka kebenaran itu akan menghancurkan, akan mengoreksi setiap hidup kita. Kebenaran itu akan menghancurkan tembok-tembok kesombongan, tembok-tembok keangkuhan, dan juga tembok-tembok persundalan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah berhasil melewati berbagai-bagai permasalahan hidup, berbagai-bagai penderitaan, hingga hal ini membuat hati kita membatu. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita bisa, hingga hati kita mengeras, membatu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Perasaan menjadi orang yang kuat, orang yang berhasil di dalam menghadapi tantangan. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai perasaan itu membuat dinding kesombongan, membentuk dinding keangkuhan di dalam hidup kita, yang dapat menghalangi kebenaran itu bekerja di dalam hidup kita. Dan tembok persundalan. Bersundal bukan saja berarti berzina, tetapi pikiran yang bercabang itu juga persundalan. Berapa banyak jemaat Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, setiap ibadah secara fisik ada di dalam gereja, akan tetapi hati dan pikirannya entah kemana. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saat mengikuti ibadah, mengikuti kebaktian, fisiknya ada di gereja, namun hati dan pikirannya ada pada WhatsApp, ada pada YouTube, ada pada Instagram, ada pada Facebook. Pada saat itu engkau sedang menduakan Tuhan. Pada saat itu engkau sedang bersundal.
engkau sedang mengabaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jikalau malam hari ini, saat ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, maka datanglah kepada Tuhan. Mari kita semua memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan jikalau hari-hari ini tidak satupun pedang firman Tuhan itu mampu menembus hidupmu, mampu menembus hatimu, bahkan menggores pun tidak, maka sadarlah bahwa tembok keangkuhan, tembok kebebalan sedang terbangun di dalam hidupmu. Tuhan ingin kita menjadi sama, serupa dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan. Maka bila kita mendengarkan firman ini, mari Bapak Ibu, kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan boleh mengampuni setiap perilaku kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang adalah kebenaran itu masuk ke dalam hati kita. Buka hatimu, buka pikiranmu, dan pandang Yesus yang kebenaran itu. Yesus yang adalah kebenaran itu. Izinkan dia masuk di dalam hatimu dan merobohkan setiap tembok-tembok yang menyekat, yang menghalangi kebenaran itu bekerja di dalam hatimu, di dalam hidupmu, dan mulailah berjalan di dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan telah disampaikan. Izinkan saya mengulangi sedikit bagaimana supaya kita bisa berjalan semakin tinggi bersama Yesus. Yang pertama, kita harus memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, dalam hati kita, dengan cara mengubah penilaian kita terhadap seseorang dan terhadap semua orang. Kemudian kita melepaskan pengampunan tanpa batas. Yang kedua, kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk menumbuhkan iman, ada dua cara, yaitu dengan mendengarkan firman, membaca firman, dan dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala kebodohan kami, ampuni segala kesombongan kami, ampuni segala keangkuhan kami, ampuni segala pemberontakan kami, dan ampunilah segala persundalan kami. Hancurkan setiap tembok yang menghalangi kebenaran-Mu bekerja dalam hidup kami. Rombak setiap hidup kami, hingga kebenaran-Mu itu nyata dalam hidup kami. Dan bawa setiap kami untuk berjalan bersama-Mu. Bahkan semakin tinggi dan semakin tinggi. Hingga kami semua boleh menjadi seperti yang Engkau mau. Pegang tangan-tangan kami ya Tuhan. Pegang tangan-tangan kami ya Bapa. Tuntun setiap langkah-langkah kami. Karena pada hari-hari ini dan sesungguhnya Tuhan, tiada tempat perlindungan bagi kami selain daripada-Mu. Tiada tempat yang harus kami tuju selain daripada-Mu. Maka ampunilah kami dan masuklah, berdiamlah dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami supaya kami melihat kemuliaan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah firman-Mu malam hari ini boleh menguatkan, boleh memunculkan iman yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk Tuhan menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami terus Tuhan dapat Tuhan menjalani hidup ini dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, yang pasti menepati janji-janji-Mu dalam firman Tuhan. Apa yang kami dengarkan, biarlah Tuhan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami melakukan bagian tugas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau akan menunjukkan Tuhan, Kau sebagai Allah menggenapi janji-janji yang ada dalam firman Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, pimpin kami semua. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk terus berkati Tuhan kehidupan keluarganya, pelayanannya, apapun yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang terus dapat menabur sesuai yang mereka dapatkan kemuliaan nama. Kami percaya Tuhan, biar Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus juga memberkati Tuhan aktivitas mereka sehari-hari untuk tetap kuat tinggal dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Bapak Presiden kami untuk terus kuat dalam memimpin negara ini Tuhan. Kau berikan Tuhan kekuatan yang baru senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, biar Kau dapat menyelesaikan semua masalah-masalah ini Tuhan, ada di negara ini, karena kuasa-Mu yang besar Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiara ramata sikapata ramaya ramata ya rama sikapata ramaya ramaya rama sikata rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan, mari kita bersama-sama berkata, amin.